Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahlan Bedowi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya asli dari Kediri dan bertempat tinggal di Kediri, yang saat ini sedang menempuh kuliah pada program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 49 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik teman-teman semua, pada kali ini saya ingin berdiskusi, ingin menyampaikan sedikit materi yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi yang diampu oleh Dr. Tommy Mikael, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kita kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang materi yang berkaitan dengan konflik kode Islam pada mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi. Tema yang saya angkat di sini, kode Islam ini versus hukum di Indonesia atau hukum negara sebagai jalan tengah untuk Indonesia. Ya teman-teman semua, pada diskusi kita kali ini saya ingin teman-teman semua di sini menyiapkan niat dan mempersiapkan pikiran. Bayangkan bahwa kita hari ini pada sebuah dunia di mana hukum tidak lagi ditentukan oleh hakim. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa hukum tidak ditentukan oleh hakim, yang mana kita tahu bahwa salah satu dari pendapat ilmuwan, apa yang dikatakan oleh hakim, apa yang diputuskan oleh hakim itu adalah sebuah hukum. Tapi coba bayangkan di mana hukum tidak lagi ditentukan oleh hakim, oleh undang-undang, oleh norma atau oleh negara. Coba kita bayangkan. Ya, begitu kira-kira. Melainkan oleh baris kode, oleh password, oleh angka-angka, oleh algoritma yang ditulis oleh programmer yang mau tidak mau kita hari ini mengikuti atas perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan digital, bahkan perkembangan di kecerdasan buatan. Apa yang akan kita kerjakan dan apa peran kita dalam perkembangan zaman dan perkembangan teknologi kita hari ini. Inilah dunia yang diprediksi oleh Lawrence Lessig, yaitu dalam konsep terkenalnya kode Islam. What the meaning of kode Islam? Mari kita diskusikan bersama dan kita berikan contoh dari kode Islam. Tapi pertanyaannya yang muncul di sini itu adalah, jika kode adalah hukum, lalu di mana posisi negara? Bukankah negara kita ini adalah negara hukum? Bukankah negara ini bisa kondusif, bisa sejahtera, bisa tertata, bisa disiplin, bisa berkeadilan, itu semua oleh hukum? Lalu bagaimana ketika negara ini tereduksi, dikontrol oleh sebuah kode-kode, password, algoritma, dan lain sebagainya? Baik, mari kita bahas sesi selanjutnya. Untuk bagian pertama, marilah kita diskusi, marilah kita bicarakan mengenai kode Islam itu sendiri. What the kode Islam? Dalam karya monumentalnya Code and Other Law of Cyberspace, Lessig menjelaskan bahwa perilaku manusia hari ini di ruang digital kali ini tidak hanya diatur oleh hukum negara, melainkan diatur oleh arsitektur teknologi yang berupa kode, robot-robot, password. Semua kita hari ini diatur oleh kode. Kita bisa bayangkan kita kuliah menggunakan salah satu platform digital, masuk menggunakan email, menggunakan password. Jika itu salah maka akan dibenahi lagi. Bahkan nanti muncul captcha dan sebagainya. Muncul lagi ketika ada ketidaksesuaian. Yang kita mau tidak mau, kita diatur, itu merupakan aturan. Lalu bagaimana ketika kode itu tadi menjadi sebuah aturan atau undang-undang? Lalu peran negara di mana? Itulah serunya kita membahas kode Islam pada kesempatan kita kali ini. Jadi di sini kode yang dimaksud bukan sekedar alat ya teman-teman semua, melainkan ia mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pengguna. Pengguna itu siapa? Ya kita hari ini, orang-orang kita sebelumnya dan orang-orang yang mungkin akan datang selanjutnya. Bahwa perkembangan zaman itu selalu berubah dengan cepat. Lalu bagaimana negara dan hukum itu bisa berbarengan atau setidaknya mengiringi dari perkembangan zaman, perubahan teknologi yang begitu cepat.
Mari kita sederhanakan dalam sebuah contoh untuk mengetahui seberapa jauh kode Isra yang dimaksud oleh Loren itu tadi. Kita berikan contoh, kita tidak akan bisa masuk atau login pada sebuah akun, pada sebuah platform digital, baik musik atau di kita kuliah atau di pekerjaan. Bayangkan kita di satu pekerjaan itu bisa mengakses 2, 3, 4, 5 platform digital yang kita harus masuk melalui akun dan email dan password. Itu aturan, itu hukum yang saat ini ada. Lalu bagaimana kita akan menyikapi hal itu? Jadi tanpa login, tanpa password, kita tidak akan bisa masuk. Kita tidak akan bisa mengaksesnya. Pajak, ya kan, BPJS, musik, semua itu menggunakan akun dan password. Itu aturan, bukankah aturan yang kita tahu dari kita kuliah S1 sampai hari ini kita S3 mengenal aturan, yaitu hukum. Bagaimana hukum itu hari ini? Apakah aturan kode-kode itu merupakan sebuah hukum juga? Apakah negara juga sudah andil sebegitu jauh dan meregulasi untuk menciptakan keamanan atau menciptakan ruang lingkup algoritma yang terbentuk dari apa yang kita suka, misalkan begitu. Jadi konten-konten kita hari ini itu juga menentukan apa yang akan kita tonton dan yang akan membentuk cara berpikir kita, kan gitu. Lalu kemudian dari contoh sederhana yang tadi saya sebutkan, ada juga konten yang dibatasi oleh algoritma. Algoritma itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu apa yang pernah kita lihat, pernah kita sukai, pernah kita repost, pernah kita putar, itu akan secara otomatis, akan secara tidak sadar kita dibentuk dan diatur sedemikian rupa supaya kita hanya menonton atau mungkin hanya mencari tahu dan disuguhi secara nggak sadar, mungkin juga dipaksa ketika kita pagi hari membuka sosial media misalkan atau di tontonan lainnya, maka yang akan muncul pada awal pertama itu adalah apa yang pernah kita lihat atau mungkin yang terekam dalam riwayat kita menjelajahi di platform digital. Itulah pentingnya kita untuk memilih pada suatu platform itu hal apa yang akan kita sukai, yang akan kita minati. Misalkan di suatu platform digital, akun sosial media misalkan Instagram atau yang sejenisnya, ada pilihan ketika kita masuk. Kita minat di mana? Misalkan di sebuah pendidikan, ya kan, atau di sebuah kesenian, olahraga dan sebagainya, maka itu akan terbentuk secara otomatis dan itu sistematis. Nah, itu yang perlu kita kaji secara bersama, kan, dari konten-konten yang membentuk algoritma itu. Kemudian adanya smart contract otomatis, artinya mengeksekusi transaksi. Jadi ketika kita masuk tadi, login, password dan algoritma yang terbentuk itu akan secara otomatis, ya kan, robot-robot algoritma itu menjejali informasi yang akan kita dapatkan, ya, yang diminati, yang pernah di-repost dan sebagainya. Itulah keadaan saat ini yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Artinya dalam hal ini tanpa kita sadari kita hidup dalam sistem hukum yang baru, hukum yang timbul pada zaman kita hari ini. Artinya hukum tanpa negara, ya, di dunia virtual, ya kan, tapi dikendalikan oleh teknologi. Sementara kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu begitu sangat cepat. Baik teman-teman semua, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu kita coba untuk melihat bagaimana konflik kode dan hukum negara pada saat ini. Jadi masalah-masalah yang sering muncul dalam kita bersosial media atau menggunakan platform digital, ya kan, di era teknologi, di era kecerdasan buatan, itu akan muncullah masalah baru. Masalah apa yang kira-kira muncul? Aturan dalam kode misalnya itu tidak sejalan dengan hukum negara. Maksudnya bagaimana di sini? Bahwa dalam contoh global kita hari ini, yaitu misalnya adanya blockchain, artinya transaksi tetap jalan meski ilegal di negara tertentu. Kita kan tahu ya bahwa transaksi-transaksi yang tidak baik, yang tidak benar, yang bahkan dilarang oleh negara, itu masih bisa berjalan dengan adanya apa? Dengan adanya kode-kode itu tadi. Itu maka muncul masalah-masalah baru. Itu yang dimaksud dengan perkembangan teknologi yang melahirkan masalah baru yang harus dipecahkan. Dan apa peran serta dari negara kita hari ini, peran serta dari hukum itu sendiri.
Begitu teman-teman semua. Lalu masalah apa lagi kita hari ini? Yaitu masalah berkaitan sama AI dan algoritma yang sudah sedikit saya singgung tadi. Jadi di sini keputusan yang kita ambil pada saat awal mungkin kita tidak sadar tentang apa yang awal pertama kali kita lihat, kita repost, kita sukai, yang kita minati, itu akan membentuk keputusan otomatis tanpa pertanggungjawaban hukum. Bagaimana kita setiap hari disuguhi hal itu kalau kita tidak bijak dalam memilih tontonan yang menjadi tuntunan gitu. Lalu adanya platform digital kita hari ini kan sudah ada di semua aspek ya, baik kesehatan, pendidikan, musik, di pengadilan, misalkan di kepolisian, dan banyak sekali. Misalkan sensor konten tanpa proses hukum, kita tidak tahu bahwa hal-hal yang masuk, yang kita tonton, yang kita lihat, quotes misalkan, atau video, atau tulisan, atau berupa apapun itu, kita tidak bisa melihat bahwa sensor itu telah dipertanggungjawabkan oleh hukum, ya kan? Nah, makanya ruang-ruang virtual dan platform digital kita harus mengetahui batasan bagi kita, bagi anak-anak misalkan yang harus dibimbing dan diawasi. Makanya perlu ruang-ruang khusus virtual bagi kalangan tertentu. Lalu Lessig juga mengingatkan kembali bahwa kode bisa menggantikan nilai-nilai hukum tradisional jika tidak dikontrol. Dengan adanya kecepatan teknologi kita hari ini, dengan adanya kecepatan perubahan zaman di era digital kita hari ini, dan ditambah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, itu mereduksi atau mengurangi intensitas manusia satu dengan yang lainnya. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu seharusnya menganut sistem kolektif kolegia atau gotong royong. Namun nyatanya hari ini bahkan di ruang-ruang kelas atau ruang-ruang pendidikan itu satu angkatan itu bisa tidak kenal, atau mungkin bahkan tidak kenal dan bahkan tidak tahu dia sejauh apa memahami ruang kelasnya, misalkan begitu. Itu menunjukkan bahwa secara nggak sadar bahwa kode-kode itu tadi menggantikan nilai-nilai nasionalis kita, yaitu gotong royong itu. Terkadang akhirnya karena persoalan kode-kode algoritma itu tadi menimbulkan masalah baru yang fokus pada diri sendiri dan tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya sosial, yang bisa menumbuhkan kebersamaan atau sosialisme yang tinggi begitu. Makanya perlu penyaringan atau filter dari masing-masing pribadi kita sendiri. Begitu teman-teman semua, itu adalah bagian yang kedua. Marilah kita beranjak kepada bagian yang ketiga. Apa aja sih di bagian yang ketiga? Yaitu realitas di Indonesia konteks aktual hari ini. Jadi kita tahu teman-teman semua, hari ini Indonesia juga sudah bisa menerima informasi dari segala penjuru dunia ya, dari negara manapun, informasi apapun, ilmu apapun sekarang sudah bisa diakses dengan cepat. Lalu apa yang muncul persoalan hari ini, ya kan? Adanya perubahan zaman, adanya kebudayaan yang baru, adanya kehidupan yang belum terprediksi sebelumnya, zaman yang belum terprediksi sebelumnya. Kita masih harus beradaptasi dengan zaman dan teknologi, dan setiap zaman dari kita itu mempunyai tantangan-tantangan sendiri, kan begitu. Lalu di Indonesia apa saja kiranya konflik yang muncul yang semakin nyata pada kita hari ini begitu. Mungkin kita tahu bahwa hari ini juga muncul adanya undang-undang tentang ITE versus algoritma platform, ya kan? Makanya kita perlu juga membahas lalu bagaimana negara melarang konten tertentu, ya kan? Makanya peran serta negara untuk membatasi atau mengontrol dalam sensorisme algoritma dan undang-undang ITE itu sangat penting supaya bisa memangkas kemungkinan-kemungkinan terburuk dari hal-hal yang timbul masalah dari kecepatan teknologi kita hari ini. Misalnya algoritma yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan, ya perlu untuk negara tegas dalam menyikapi ini. Tapi mau tidak mau juga kita harus sadar algoritma yang memang positif itu juga membentuk karakter untuk lebih bagus, sebenarnya lebih baik begitu. Algoritma
platform global itu juga punya standar sendiri, misalkan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang kurang etis misalkan ya, itu mereka punya standar sendiri begitu ya. Dan kita juga harus mengetahui teman-teman semua, ada vintage dan kripto itu misalkan ya. Jadi regulasi negara itu terbatas sekali tentang hal itu, tapi transaksi berjalan otomatis melalui smart contract ya, itu contohnya ya. Kita tahu kan bahwa nilai mata uang yang sah di Indonesia ya rupiah kan, tapi kripto dan yang lainnya itu hari ini banyak sekali, apalagi anak-anak muda kita hari ini, mereka sudah tahu bahkan bisa investasi tanpa kita tahu, tanpa kita bisa mengontrol. Mereka belajar sendiri dan mencoba untuk hal-hal baru begitu dengan pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu juga ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi yang muncul yang nyata, yaitu AI dan data pribadi. Artinya hukum itu hampir selalu tertinggal dalam perkembangan teknologi, baik itu perlindungan data pribadi ataupun AI. Banyak sekali hari ini persoalan yang muncul pada data-data pribadi. Misalnya data pribadi satu subjek hukum tiba-tiba bisa tersebar, dan entah bagaimana awal bisa terjaring dengan kurangnya pelindungan data pribadi itu, maka perlu kejelasan dari negara untuk bisa melindungi data pribadi dan kecerdasan buatan kita hari ini. Kalau secara histori, hukum itu lahir ketika terjadi persoalan, tapi juga tidak sepakat saya ketika hukum itu selalu tertinggal jauh begitu. Sebisa mungkin bahwa hukum itu juga setidaknya beriringan ya, atau menjadi instrumen solusi alternatif pada setiap persoalan manusia. Lalu juga ada lagi tentang teknologi yang berkembang semakin cepat dan masif, bahkan sistematis kita hari ini. Algoritma yang terbentuk dan kode tadi tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita ubah, karena itu merupakan aturan global, tidak ada yang bisa merubah itu. Baik teman-teman semua, masalah utamanya yaitu yang selain tadi saya sebutkan semua, hukum negara itu lambat, teknologi bergerak cepat. Negara membuat suatu aturan atau hukum itu lambat, sementara perkembangan zaman teknologi itu semakin cepat dari setiap zaman itu berbeda. Ini memperkuat tesis dari Lessig tadi bahwa regulasi tetap ada, hanya bergeser dari negara ke sebuah kode itu tadi. Sementara bagian keempat, analisis kritis dari Lessig itu tidak pernah mengatakan bahwa kode harus menggantikan hukum ya. Jadi tidak ada anggapan bahwa kode akan mengganti hukum. Lalu justru sebaliknya, kode harus dikendalikan oleh nilai-nilai hukum, nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai keadilan, dan kode itu tadi kalau bisa yang mempunyai aspek berkepastian hukum. Itulah peran serta dari negara, khususnya di instrumen hukum, bagaimana hukum itu bisa mengendalikan kode-kode tersebut. Jadi ia memperkenalkan 4 regulator. Yang pertama hukum, law, itu harus bisa menjawab tantangan setiap zaman. Hukum bersifat responsif dan dinamis, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dan norma sosial juga harus dibawa pada perkembangan zaman teknologi digital dan kecerdasan buatan kita hari ini. Tanpa norma sosial, maka itu manusia di Indonesia akan cenderung menjadi manusia yang individual. Jangan sampai dari norma-norma sosial itu menjadi individualisme gitu. Lalu ada juga pasar market, artinya dari sini bisa muncul sebenarnya peluang-peluang baru bagi setiap zamannya ya kan. Bahkan kita hari ini banyak sekali pekerjaan yang timbul, yang muncul dari kode-kode atau algoritma atau kecerdasan buatan hari ini, yaitu membuka peluang baru bagi setiap zamannya. Dan arsitektur kode itu juga sangat diuntungkan dan sangat berperan pada Modus Law ini. Jadi konflik terjadi ketika arsitektur kode menjadi dominan dan tidak dikontrol oleh hukum. Itulah yang menjadi masalah besar, sehingga negara dalam hal ini harus mengambil peran. Hukum harus bisa mengontrol kode gitu. Jadi bagian kelima, jalan keluar untuk Indonesia,
solusi secara holistik akan saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bagian kelima teman-teman semua, jalan keluar untuk Indonesia, solusi secara holistik itu untuk mengatasi konflik yang saya sampaikan tentang kode ISO ini. Indonesia tidak bisa memilih salah satu, melainkan harus mensinergikan hukum dan kode, mengkolaborasikan, mengintegrasikan. Jadi regulasi itu harus bersifat adaptif, responsif law. Dalam hal ini hukum harus fleksibel bukan kaku, ya, dan mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan zaman pada setiap tahun atau setiap zamannya. Karena setiap zaman membawa tantangannya sendiri, tantangan bagi manusia dan tantangan bagi hukum itu sendiri untuk bisa merespon dengan baik. Lalu yang kedua ada embedded law atau hukum dalam kode. Artinya di sini bahwa nilai hukum harus ditanam dalam sistem digital. Apa yang dimaksud? Misalkan adanya privasi tentang desain, misalnya juga privasi tentang data pribadi, privasi tentang kode-kode, ya kan? Jadi yang bisa melihat ya kita sendiri, yang bisa kita tahu kita sendiri. Atau juga smart contract tadi yang berbasis regulasi nasional yang betul-betul dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang ketiga teman-teman semua yaitu kolaborasi negara platform. Maksudnya negara dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi global. Ya, bagaimana ketika mungkin ada suatu platform digital yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum di Indonesia atau nilai-nilai Pancasila, supaya itu tidak bisa diakses oleh siapapun, ya kan? Lalu yang selanjutnya ada digital konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme atau digital konstitusionalisme? Menjadikan nilai konstitusi hak asasi manusia, privasi atau keadilan itu sebagai dasar dari desain teknologi atau dari adanya suatu perkembangan zaman, perkembangan digital, perkembangan teknologi yang berbasis kepribadian, keadilan, dan hak-hak asasi manusia. Oke, yang keenam mungkin ini yang terakhir ya. Jadi hukum negara itu harusnya bersifat normatif dan interpretatif ya. Sedangkan kode bersifat deterministik dan eksak sehingga bisa mudah diatur oleh negara atau hukum. Baik teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi di era digital hari ini hukum tidak lagi hanya ditulis di lembar undang-undang, tetapi juga ditanam dalam algoritma. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah hukum bisa mengatur teknologi, namun siapa yang mengatur kode dan akan mengatur masa depan hukum. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.